Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadila dengan NIM IR 122. Praktikan praktikum penjaminan dan pengendalian mutu. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas mingguan modul 1 praktikum PPM Shift 1. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal pertama, PT OSIK merupakan perusahaan yang produksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Mengingat nilai ekonomis jam tangan mewah yang sangat tinggi, sekitar 15 juta sampai 20 juta rupiah per unit, proses inspeksi menggunakan alat ukur memerlukan pembongkaran parsial yang berpotensi merusak finishing jam tangan. Maka Departemen QC hanya dapat melakukan pengujian terhadap satu unit sampel jam tangan per hari dari setiap lini produksi. Setiap sampel yang diuji diambil secara acak dari batch produksi harian. Data hasil pengukuran dikumpulkan selama 30 hari produksi berturut-turut telah dicatat dalam tabel berikut. Jadi dalam tabel ini itu ada tanggal pengukuran dari tanggal 1 sampai 30. Lalu ada hasil ketebalan si case jamnya yaitu 12,45 mm dan seterusnya. Target spesifikasi ketebalan case jam tangan adalah 12,50 dan kurang lebihnya adalah 0,25 mm. Yang diminta pada soal ini adalah hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai. Yang B-nya menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali atau belum? Karena nomor satu ini hanya terdapat satu kolom data atau N sama dengan satu, maka dapat kita gunakan peta kendali IMR. Untuk soal nomor 2, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar GMP, Departemen QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling, kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan HPLC dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C ada pada tabel. Jadi di sini ada batchnya dari 1 sampai ke 15, lalu selama 7 hari atau 1 minggu, ini datanya yaitu pengukuran kandungan si vitamin C-nya, yaitu ada 9,8 miligram dan seterusnya. Yang diminta yaitu A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali atau belum. Dan di sini karena dia datanya ada banyak dan sifatnya kontinu, maka kita dapat gunakan peta kendali XR. Lalu yang selanjutnya, PT Teknologi Maju memproduksi komponen elektronik presisi untuk industri otomotif. Produk unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran. Untuk menjaga konsistensi kualitas, karakteristik mutu dipantau adalah akurasi pengukuran suhu dengan toleransi yang sangat ketat. Divisi QC melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam setahun. Tiap bulan diambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukurannya. Standar pada suhu referensi adalah 25 derajat Celcius. Dan ini adalah tabel hasil tingkat akurasi pengukuran suhu. Di mana pada bulan ke-1 sampai bulan ke-12, lalu dari sampel 1 sampai sampel 12 ini, kita lihat hasil pengukuran alatnya itu ada hasilnya 24,19 derajat Celcius dan seterusnya. Yang diminta pada soal kali ini adalah hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai. Yang kedua, menggunakan aturan pola tak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali atau belum. Nah, karena yang diminta ini datanya adalah data sebuah pengukuran ya, yang kita diminta adalah rata-ratanya. Jadi kita menggunakan peta kendali XS untuk melihat si rata-rata atau si standar deviasinya. Kita soal keempat, PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang bumbu instan. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan, ditemukan beberapa karakteristik mutu yang mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan, pihak QC melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang atau fishbone. Dilakukan berdasarkan pendekatan 6M yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Environment.
Memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi. Hasil identifikasi penyebab utama ada pada tabel. Jadi di sini tabelnya itu adalah hasil identifikasi dari yang diduga sebagai penyebab permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu ini. Dari mana pada pendekatannya yaitu 6M plus 1A ini dia ada main, mesin, dan seterusnya. Lalu pada main di sini penyebabnya ada human error, komunikasi antar tim yang tidak efektif, dan sebagainya. Yang diminta adalah buatkan diagram fishbone berdasarkan tabel nomor 4 ini. Lalu ada note kerjakan menggunakan software RStudio dan Minitab. Dan yang akan dijelaskan hanya pada untuk nomor 2 dan 4 saja. Oke, karena yang diminta menggunakan RStudio dan Minitab, kita langsung ke software pertama yaitu RStudio. Oke, di sini sebelumnya saya buat file Excel terlebih dahulu, yaitu untuk memindahkan tabel pada setiap soalnya ya. Jadi pada ada tabel dari soal 1, soal 2, soal 3, sampai ke soal keempat. Dan nantinya file Excel ini akan dimasukkan ke dalam folder yang sama dengan folder yang digunakan untuk menyimpan file R-script pada RStudio. Oke, di sini saya sudah membuat sintaksnya dan sudah masuk ke RStudio. Yang pertama kita harus menginstal si packages-nya dulu yaitu readXL untuk membaca file Excel-nya dan QCC untuk membuat si peta kendalinya. Lalu kita aktifkan dengan command library. Dan karena yang diminta dari soal 2 yang dijelaskan dari soal 2 dan 4, maka kita langsung ke soal kedua. Nah, yang pertama kita harus menginput data. Yang dimana di sini kita definisikan dulu untuk soal 2 itu adalah si dari file XLSX yaitu file Excel yang tadi sudah kita simpan namanya ini. Lalu karena soal 2 tabelnya ada di halaman 2 maka kita di sini sheet sama dengan 2. Lalu selanjutnya menghilangkan kolom ke satu dan eh, menghilangkan kolom ke satu dari data soal 2. Karena nanti kolom pertama itu dia adalah si tanggal atau bulan pengukurannya itu ya yang tidak akan kita pakai. Karena kita pakai hanyalah apa kolom atau baris dari si data hasil pengukuran tadi. Dan print ini untuk menampilkan si data yang akan kita gunakan nanti. Nah, selanjutnya kita di sini membuat peta R. Nah, peta R kita gunakan karena data dari si vitamin ini, eh, kandungan vitamin ini continue gitu ya. Dan kalau udah di bagian plot ini kita bisa lihat, nah dari sini kita dapat lihat bahwa ada data pada bulan ke-11 yang melewati batas atas atau UCL di sini ya. Dan ini berarti data belum terkendali gitu ya. Dan sementara data lainnya masih di dalam batas kendali yang artinya tidak melewati batas atas UCL atau batas bawah LCL-nya. Oke, kita tutup. Nah, karena tadi kita lihat bahwa ada data yang di luar batas kendali, maka kita lihat dulu di sini untuk summary peta R-nya. Nah, kita dapatkan di sini standar deviasinya, center of group statistiknya, dan lainnya. Dan kita melihat apakah benar tadi itu data yang di luar batas kendali. Nah, kita lihat di sini menggunakan perintah peta R, lalu tanda dolar violation bahwa ada violation di sini yaitu pada beyond limits yaitu di 11 atau pada baris ke-11 sesuai tadi sama di peta kendali yaitu pada si baris ke-11 tadi ya bulan ke-11. Lalu sebenarnya ini harus diselesaikan secara realnya, tapi di sini kita dapat menghilangkan atau menghapus data yang di luar kendali ini agar data yang nanti pada peta kendali itu semuanya berada di dalam batas kendali. Menggunakan data fix, yaitu kita menghapus si baris ke-11 atau min 11. Oke, kalau udah, lanjut kita buat si peta R perbaikannya. Nah, kalau sudah kita lihat lagi pada peta kendali R ini, di sini kita dapat bahwa sudah tidak ada data yang di luar batas kendali ya. Sudah tidak data semua masih berada di dalam batas kendali. Oke, kalau sudah kita lihat summary-nya, maka kita dapatkan yaitu number of group-nya tadi 15 menjadi 14 karena kita kurangi satu baris ya. Lalu center of group statistiknya kita dapat juga, standar deviasi kita dapat, dan nilai si LCL dan UCL-nya juga kita dapat di sini. Selanjutnya kita membuat peta X-bar-nya ya. Nah, peta X-bar ini digunakan juga.
untuk melihat si rata-ratanya itu ya. Dengan lihat di sini peta X bar QCC data 2 yaitu kita ambil dari data 2 tadi, lalu type-nya kalau yang sebelumnya kita ingin melihat peta kendali R maka type-nya R. Nah, karena ini kita ingin melihat data X bar-nya maka kita gunakan type-nya X bar. Nah, di sini kita lihat juga dapat. Nah, dari peta X bar sendiri itu rata-ratanya kita dapat di sini dan subgrupnya kita dapat dan semua datanya tidak ada yang melewati si batas kendali. Lalu kita lihat summary-nya di sini dan kita dapatkan juga di sini untuk center of group statistiknya yaitu sudah berubah lagi standar deviation-nya kita lihat jadi kita dapat control limits LCL dan UCL juga kita dapatkan di sini ya untuk rata-ratanya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke soal nomor 4 yaitu membuat data fishbone. Nah, sama yang pertama kita menginput datanya dulu karena tabel si fishbone-nya itu ada di sheet 4 maka soal 4 read XL-nya kita ke sheet-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita membuat diagram fishbone dan di sini komennya yaitu cause and effect atau diagram fishbone ini juga biasa disebut diagram sebab akibat ya, cause and effect. Yang dimana cause-nya di sini ada list-listnya atau penyebabnya yaitu ada main lalu kita lihat untuk mainnya ini si C-nya ini kita identifikasikan sebagai soal 4 yang eh, kolom main lalu mesin pada kolom mesin juga lalu metode pada kolom metode juga dan seterusnya yang efeknya itu adalah nanti kita isi ketidaksesuaian komposisi bumbu. Nah, sini sudah kita dapat di bagian plotnya juga memang kurang jelas tapi kira-kira seperti ini gambaran cause and effect diagram dari si eh, apa penyebab ketidaksesuaian komposisi bumbu pada perusahaan tadi ya, yaitu dari man ini ada human error, komunikasi yang tidak efektif dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke software yang kedua yaitu Minitab. Oke, selanjutnya kita sudah berada di software Minitab. Nah, untuk software Minitab ini kita sama masukkan dulu sih tabelnya, namun di sini tidak perlu menggunakan tabel tanggal atau waktunya ya atau periodenya. Kita langsung masukin saja untuk yang pertama itu ketebalan si case jamnya. Lalu kita menggunakan di sini karena yang pertama itu MR, maka kita gunakan control chart, lalu variable chart of individual dan IMR. Maka keluar hasilnya seperti ini. Lebih jelas ya untuk di sini untuk peta kendalinya kita dapatkan untuk individual value-nya seperti ini dan observation-nya kita dapatkan hasil UCL-nya, X-bar-nya, LCL-nya dan juga untuk si moving range-nya juga kita dapat di sini dan juga berdasarkan observation-nya kita juga dapatkan UCL, MR dan juga LCL-nya. Nah, jadi kita lihat dari kedua peta kendali ini tidak ada data yang di luar batas kendali. Lanjutnya untuk soal nomor 2 sama seperti tadi kita ke start control chart lalu variable of subgroup tapi karena kita menggunakan peta kendali si XR lalu kita menggunakan X bar R maka untuk soal nomor 2 ini kita dapatkan yaitu hasilnya sampel meannya dan ini sampelnya dan kita lihat bahwa di sini ada UCL, X bar dan SL-nya juga serta sampel range-nya. Nah, kita lihat juga tadi untuk eh, peta kendali yang pertama pada Art Studio juga ada satu data yang melebihi atau melewati batas kendali atas ya. Artinya ada satu data yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ini juga yang tadi kita selesaikan menggunakan Art Studio dan di sini kita dapat lihat juga bahwa datanya di sini pada periode atau bulan ke-11 ini juga melewati batas kendali atas. Untuk soal nomor 3 kita juga sama, masukkan si datanya tadi, datanya saja, lalu menggunakan start, lalu eh, control chart, dan menggunakan subgroup yang X bar S. Maka kita dapatkan hasil dari peta kendalinya seperti ini. Ada sampel mean-nya, lalu kita dapatkan di sini UCL, X bar, dan LCL-nya, itu batas atas nilai tengah dan batas bawahnya, dan juga sampel of standar deviasi. Nah, standar deviasi. Nah, ini kita lihat juga bahwa soal nomor 3 tidak ada yang melewati batas kendali, artinya data itu normal dan masih terkendali. Nah, untuk soal nomor 4 kita diperintahkan untuk membuat diagram fishbone. Nah, di sini juga sama, kita masukkan seluruh data yang ada pada tabel tadi untuk fishbone. Lalu kita gunakan di sini adalah
stat, lalu quality tools, lalu di sini ada cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Nah, itu sama aja dengan diagram fishbone ya. Dan di sini lebih jelas, yaitu pada diagram fishbone permasalahan komposisi bumbu, kita lihat penyebabnya di sini dari berbagai aspek, yaitu dalam measurement material, personel atau man, lalu ada environment, method, dan machine. Lalu lihat ada si data penyebabnya ya atau subgrupnya itu yaitu ada si frekuensi kalibrasi yang tidak teratur pada measurement dan seterusnya. Dan yang berujung nanti akibatnya adalah tidak sesuaian komposisi bumbu. Oke, itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.